dengan menggunakan APH itu ya, agen hayati itu tetap terjaga gitu, sehingga tidak ada perubahan iklim akibatkan di sini jadi panas gitu ya Bu ya, insya Allah. Alhamdulillah sih memang nggak usah ada AC, nggak usah ada kipas angin, itu yang sangat sulit kami dapatkan kalau ini nanam sayur apa ya, kol gitu atau wortel gitu, nggak untuk disimpan di lumbung kan, langsung dijual, langsung di itu. Nah, itu memang sifat dari tanaman hortikultura. Beda dengan kalau kita tanam padi, katakanlah tanam padi ya disimpan dulu di lumbung, nunggu harga bagus. Kalau bagus ya dijual, kalau nggak untuk dimakan sendiri, kan begitu. Baik, kemudian yang kedua juga abaikan bahasa Inggrisnya, itu bahasa kayangan nggak usah diperhatiin. Kita di bumi, kita bukan di kayangan, kita di bumi. Abaikan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kedua juga padat modal. Padat modal maksudnya naon? Kalau nanam padi 1 hektar dengan nanam kentang 1 hektar, berarti itu kan yang masalah. Nah setelah itu baru kalau tanaman itu tidak sehat, baru diamati penyebabnya. Nah penyebabnya itu tadi udah disebutkan, bisa oleh hama, bisa oleh bibit, atau racun itu baru amati adanya di tanaman. Oh ternyata tidak sampai lebih dari 1 minggu. Jadi kalau sekarang kena hujan, kena uap, kena panas, pestisida itu hilang manfaatnya. Karena tadi ada racun lambung, ada racun kontak. Kalau kontak cuma acarana berarti harus ada ulatnya. Harusnya ulat lagi ada, lalu ada semprotan kontak. Iya, pakai sing lamun teu aya terjadi kontak. Pas itu teh itunya nggak, cuacanya nggak ada gitu. Hujannya nggak ada. Hujannya nggak ada. Air pas itu teh ya kelihatannya itunya udah bagus-bagus. Rumah apa ya? Ya, bagus. Alhamdulillah. Oh gitu ya, nanti terjemahin. Ternyata Bu Elis dari kementerian itu bagus ya. Sekarang dapat hadiahnya gula, nanti minyak goreng. Goreng. Jadi gini terjemahannya tadi, Ibu Elis itu selalu mengamati di lapangan. Ya, ternyata tanamannya terserang ulat bawang karena rusak ya, akhirnya apa ya, kayak apa kan ya? Kayak apa itu apa? Memang kalau masalah hama penyakit akhirnya juga kurang kemarin. Sepi karena saya juga pestisida agak sepi. Biasanya banyak yang kena perikularia, Tantumuna sepi kemarin. Iya, enggak ramai. Cuma tikus enggak tahu, ya enggak tahu. Nah, memang ada tapi kemudian yang tanaman lamun rusak ayeuna 10%. Jadi lamun tanaman ke aya nu kaserang hama, karusakanana bagian anak setengahnya berarti sudah 50%. Kalau bisa parapatna masih berarti 25%. Upami ayeuna resakna 10 bagian berarti 10 gampil kan? Tapi dugi nggak rata-rata kadang-kadang mau resakna teh satol itu tedugi ke 5%. Kadang-kadang tedugi ke 2%. Nah ya tahu kaserang sabab kadang-kadang anu tiasa diamati seranggana serta silin aya oge nu diamati akibat rusak hileuna teu aya tapi kerusakan carana jangan menggunakan kadang-kadang hileuna aya secara terus menerus dan berlebihan. Keempatnya petaninya ahli PHT. Nah, kalau petani ahli PHT itu adalah petani yang belajar terus menerus tentang bagaimana budidaya tanaman, bagaimana kemudian hama penyakit, dan belajar tidak pernah berhenti. Jadi belajar terus menerus.
sehingga pengendalian hama itu terkuasa, budidaya juga terkuat, maka klinik adalah sebagai wahana untuk meningkatkan petani jadi ahli PHT. Jadi satu, budidaya tanaman, dua harus memanfaatkan musuh alami, keempat petani ahli PHT. Untuk sementara pengadilan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PHT modal yang baik untuk menjadi seorang dokter PHT atau dokter tanaman. Jadi kita mulai dengan menyamakannya dengan dokter manusia. Bapak Ibu kalau ke dokter apa sih yang dilakukan pertama kali? Apa sih yang dilakukan? Ditensi. Baik. Tanaman ditensi kemana? Bisa ya. Jadi yang pertama apa Bu? Ya daftar dulu lah ya. Dokter ya. Ada beberapa ulat. Nah nanti dijumlahkan misalkan 60 ulat. Nah nanti dibagi 3. Nah hasilnya berarti seluruh lahan berarti di tiap tanggal itu ada 2 ulat. Betul Pak Bubut? Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan pengendali untuk mengendalikan hama penyakit yang ada di wilayah Bapak Ibu yang sedang terjadi. Oh ya, nah ini penting, ini penting. Medsos, pestisida nabati Bu yang ada di tanaman kita. ya, jadi memang ya saya maklum juga kalau tidak semua bisa dinolkan ya untuk pestisida kimianya ya. Sekarang kita mengurangi saja sedikit-sedikit pemanfaat. Tadi kalau misalnya dari sekian kilo menjadi sekian kilo itu sudah merupakan satu prestasi kan ya. Wah, kita semua sudah berupaya lah untuk menurunkan penggunaan pestisida kimia. Terus kelompoknya aktif kan? Ya, itu apa dimanfaatkan kliniknya? Ya dimanfaatkan Bu. Kalau untuk kita kebetulan sudah buat juga Bu, ini manajernya siapa yang untuk pembuatan bahan-bahannya juga. Kebetulan kita kalau untuk bahan-bahan sendiri yang ada di lahan kita gitu Bu untuk bahan-bahannya itu. Ya. Jadi kita sekarang sama-sama lah ya. Kita sama-sama ya. Nah, jangan sampai 2021 terus udah nggak dapat bantuan 2022 mati kliniknya, tetap harus hidup ya. Iya Bu. Ya tetap harus hidup. Udah olah juga limbah tembakau juga Bu untuk penanganan itu ulat geraya kayak gitu Bu. Iya kan bahan-bahan juga ini kan maksudnya bahan-bahannya juga bahan-bahan dari tinggal nambah bahan karena alat-alat mah umurnya panjang gitu ya. Iya. Titip kan jadi mudah-mudahan yang 2021 bisa terus bertahan, bahkan bisa terus ditingkatkan aktivitasnya. Jangan sampai udah ada bantuan 2021 2022 jadi melempem karena tidak ada bantuan. Saya rasa kalau alat-alat yang masih bisa dimanfaatkan, ya tinggal mungkin bahan-bahannya saja yang perlu mungkin swadaya masyarakat. Tapi yang penting adalah bawahnya dan menjual cengeknya. Kalau saya jadi dokter saya akan mengatakan maaf saya bukan dukun jadi nggak tahu. Jadi saya harus melihat tanamannya dulu dan melihat apa yang disebut sebagai jaipong dan apa disebut paten. Tapi Pak Dokter tahu Pak. Nah tapi karena levelnya udah level bawah. Jadi dianggap biasa. Kalau dukun masih kan jadi macam. Nah, ya teh di obat ente kemudian. Seperti itu tadi obat ya begini. Obat tapi ya buat rumah. Ayo obat nang naon atuh ya. Saya beli obat di bunga.
Enten aya ngobatna eta sempat dinten sekali atuh nu nyana. Upami pengobatan seminggu sekali, penyakit ieu mah telat teuing. Ya teh kenapa 5 dinten sekali. Oh, banyak modal. Obatnya naon Pak? Biasana. Ya teh obatna teh dipasihanana supayuna. Demolis. Hah? Disraumnya. Pikai. Asa seueur teuing emang obatna. Nyobian atuh kudu demolis hukul ya teh. Karena obat ibungna nganggo antrakol. Ya trakolnya banyak. Bayar. Baik, sudah? Bapak mau ngasih? Pak dokter yang satu mau ngasih? Resep? Iya. Atau nanti sama Bu aja? Ngebayakeun mah terurna Pak. Terur ulat ngebayakeun mah. Pak Komar kalau resan abdi di kelompok tani Trimurti dina waktu ayeuna teh aya sababaraha petani anu bawangna keuna ku hama disebutna hama jaipong karena eta mah cepet pisan sawengi dinten ayeuna teh masih kami katingali seger terusan enjingna enjing ditinggali sadayana tanaman tos ngumpuyuh tetapi sesah landongna kedah obatna kedah obat naon sementawis ayeuna abdi ngamoditan sareng ieu naon teh sareng Victory langsung kepada kedah nganggo naon pokoknya Tekengeng obat digalau-galau Bu. Tekengeng sakali serupa teu mampu ku obat ieu enjingna ditimpah deui. Pertama bemolis, ketiga kuregen. Jangan diaduk-aduk, jadi diaduk-aduk mah Bu, jadi paunga-unga Bu, teu mampu ku ieu didobel ku ieu. Ya jadi sebabna teh Bu kagalau-galau kitu mah asa teu puguh Bu. Kedua, penyakit ayeuna. Katilu Bu, tekengeng obat naon wae. Nu penting pestisida hungkul Bu. Tekengeng make obat nu poriram atawa ditan tekengeng. Punten Pak, kami kanggo menjaga supados teu kaserang ku penyakit seperti itu. Pak nanti antisipasinya kedah nganggo obat naon Pak? Obat Eukubi Bomolis. Tekengeng make campurna deui. Bomolis hungkul pertama. Ayeuna diaduk deui ku obat tipung ukur bodas hungkul. Daya mampuhna. Coba ku tetes oge Bu, Bomolis mah rada mampu. Tapi Pak sakakurang abdi kami Bomolis eta kan kanggo hamanya Pak. Tapi tiasa ge kan kami jaipong mah sapertosna teh eta mah penyakit bukan hama. Lan kami ku Bomolis sami aya manfaatna gitu Pak. Sami Bu, anu cek abdi ge ulah tikengeng digalau-galau. Pangrapet teh sareng Bomolis hungkul. Kedua Bu, tekengeng digalau-galau lagi deui. Digalau-galau teh naon sih? Cek bahasa Sunda mah seperti ini.
dileop dengan bahasa Indonesia apa ya, direndam dengan air mendidih. Nah gitu, direndam dengan air panas, air mendidih, tapi jangan sampai berlendir gitu. Sebelum ya 5 menit lah kurang lebih ya. Direndam artinya. Nah, lalu enggak dibubur Bu. Kalau dinyalain bisa kajong-jonan. Milih. Iya, matiin aja biar aman. Ya, udah mendidih airnya, matiin, kompor berasnya dimasukin. Ya. Air panasnya berapa derajat? Sampai mendidih 100. Didihkan air selama 5 menit. Lalu dikering, anginkan, simpan di nyiru. Ya, setelah kering baru dibungkus plastik tahan panas. Ukurannya 100 gram per plastik. Setelah 100 gram ini selesai, baru di sterilisasi atau dikukus lagi di dalam plastik itu, masukkan lagi ke dandang ya, ke dandang. Nah, setelah dipanaskan baru didinginkan lagi. Setelah didinginkan, lalu nanti plastiknya dibuka kan. Nah, dibuka itu dipasihan bibit. Nama itunya inokulasi. Yaitu inokulasi adalah memasukkan bibit ke dalam media. Cara memasukkannya harus di dalam engkes. Kenapa harus dalam engkes? Karena harus steril, bilih ke aya kontaminasi atau cendawan lain masuk ke plastik. Hafal Bu? Hafal? Siapa coba yang bisa menyebutkan tahapannya? Ya, coba. Siapa? Bahan-bahannya sudah tak iya naon kane sanes kuku Bima kade TK fungsina kagonon Bu? Kagonon steril. Sok dina tukang lauk mah sok paragi ngobaran borokna lauknya. Namun borok lah lauk ku TK steril. Iya naon udara kapasitas sebagai saring udara. Nah, Sok ulangi sekali lagi. Pertanian maju, mandiri, modern. Ini ya Bu, ini kayak melekat Bu. Ya, melekat ya Bu. Ya, maju, mandiri, modern. Pertanian maju, mandiri, modern. Pertanian maju, mandiri, modern. Jabar